Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas prospek dari saham PT Indah Kiat Pulp and Paper ya, dengan kode sahamnya itu INKP. INKP ini menjadi menarik setelah kemarin pada kuartal 1 2020 itu perusahaan melaporkan laba bersih, kita bisa lihat di sini di laporan keuangannya, menghasilkan laba neto itu 179 juta dolar. Naik signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 73 juta dolar. Dan demikian pula sahamnya ya, yang sebelumnya dia sideways di posisi 5 ribuan, begitu laporan keuangannya keluar dia naik dan ketika video ini dibuat sudah di 6.400. Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana ke depannya? Apakah dia bisa lanjut naik lagi sampai 7.000, 8.000 dan seterusnya atau malah turun lagi seperti itu. Nah, di situ yang akan kita coba bahas kali ini. Dan pertama-tama kita ke profil perusahaannya terlebih dahulu. INKP adalah bagian dari Asia Pulp and Paper, salah satu perusahaan kertas dan pulp ya, itu adalah bubur kertas ya, terbesar di Asia yang dimiliki oleh Grup Sinarmas. Grup Sinarmas itu sendiri adalah salah satu grup konglomerasi terbesar di Indonesia. INKP memproduksi pulp, tisu, kertas tulis, kertas fotokopi, kertas kemasan, dan kertas untuk food packaging, untuk kemasan makanan. Seperti itu. Jadi kalau Anda lihat laporan tahunan perusahaan di sini, nah ini ada gambar dari produk-produk milik perusahaan ya. Misalnya seperti cup untuk minuman kopi yang terbuat dari kertas, kemudian ada kertas untuk fotokopi ya, kertas untuk di kantor seperti itu. Dan INKP adalah pemilik dari merek Sidu, Sinar Dunia, yang juga sudah populer sejak dulu. Seperti itu. Kemudian sekitar 52% pendapatan perusahaan itu berasal dari ekspor, terutama ke negara-negara di Asia. Makanya laporan keuangannya juga dalam dolar ya, karena kalau misalnya ekspor berarti mayoritas pendapatan perusahaan itu dalam dolar, seperti itu. Kemudian dengan aset lebih dari 8 miliar dolar, ya kita bisa lihat di sini. Nah ini dia, di bagian asetnya itu mencapai 8,3 miliar dolar. Ini laporan keuangannya dalam ribuan dolar ya, jadi ini dibacanya dalam adalah 8,3 miliar dolar ya. Kalau dirupiahkan kan berarti sekitar 100 triliun lebih. Dan itu sangat besar untuk ukuran di Indonesia. Jadi INKP ini adalah perusahaan besar, sangat besar. Namun kinerjanya di masa lalu tidak konsisten dan sahamnya juga tidak populer karena industrinya tidak umum. Karena yang dimaksud dengan tidak umum di sini adalah INKP ini kalau di Bursa Efek Indonesia tidak ada kompetitornya. Memang ada satu lagi saham kertas yang juga besar, namanya pabrik kertas Ciwi Kimia, Tekim, dengan kodenya Tekim. Tapi Tekim ini ya bisa dibilang sebagai sister company dari INKP. Tekim ini adalah juga bagian dari grup Asia Pulp and Paper. Sebenarnya ada satu lagi perusahaan kertas yang besar di Indonesia, yaitu namanya April ya, milik grup Sukanto Tanoto. Namun April ini dia tidak listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi yang kita bisa lihat hanya INKP dan Tekim ini saja. Jadi itulah yang kenapa saya katakan bahwa industrinya tidak umum. Jadi berbeda misalnya kalau Anda beli saham BCA, maka Anda bisa membandingkan kinerjanya dengan Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan seterusnya. Tapi kalau untuk kertas itu agak susah mencari pembandingnya ya. Jadi sahamnya tidak umum. Dan kinerjanya juga di masa lalu tidak konsisten. Kadang naik, kadang turun seperti itu. Barulah setelah kinerjanya naik signifikan di tahun 2017 lalu, maka sahamnya naik. Dan karena sejak awal valuasinya amat sangat murah, maka kenaikannya juga sangat tinggi. Kalau kita lihat lagi di laporan tahunan perusahaan ya, kita lihat di atas. Nah ini dia. Nah ini dia. Jadi pada tahun 2015 dan 2016 lalu ya, INKP membukukan laba bersih 222 juta dolar ya, 2016-nya turun. Nah, ini barulah di tahun 2017-nya lompat 2 kali lipat dari 200 juta menjadi 400 juta dolar. Lalu bagaimana dengan sahamnya? Ya, tentu saja ikut naik ya. Jadi waktu tahun 2017 itu waktu harga sahamnya di 1.000, dia naik lompat menjadi sekitar 3 ribuan ketika itu. Sorry, ini Tekim ya, maksud saya di pergerakan. Nah ini dia. Jadi
sebelum laporan keuangan untuk kuartal 1 2017 keluar, itu saham INKP itu cenderung flat di posisi 1000-an. Begitu laporan keuangannya keluar dan hasilnya labanya naik signifikan ya, maka sahamnya lompat ke 2000. Sempat agak lama di sini, tapi begitu labanya itu konfirmasi naik lagi di kuartal-kuartal berikutnya, bahkan kembali naik di tahun 2018-nya, maka tentu saja sahamnya langsung naiknya sangat signifikan. Kenapa naiknya sangat signifikan? Karena ketika waktu dia masih di 2.500, itu sahamnya valuasinya sangat murah. PBV-nya hanya 0,5. Untuk saham dari perusahaan yang notabene salah satu terbesar di dunia, salah satu terbesar di Asia juga gitu ya, INKP ini, maka PBV 0,5 kali itu sebenarnya sangat-sangat murah. Seperti itu. Jadi karena valuasinya murah, kinerjanya bagus, maka kenaikannya luar biasa. Kalau Anda waktu itu beli di harga 2.000 dan jualnya di 20.000, berarti keuntungannya mencapai 10 kali lipat ketika itu. Namun karena memasuki tahun 2019-nya labanya turun lagi ya, dari 588 menjadi 274, ya otomatis sahamnya juga ikut kembali turun. Nah, jadi pertanyaannya sekarang adalah, karena sekarang laporan keuangannya, labanya, pendapatannya naik lagi, jadi bagaimana? Apakah INKP akan kembali naik? Ya nggak usah ke 20.000 lah, kalau misalnya dia bisa balik lagi ke 12.000 saja dari posisi 6.000 saat ini, berarti kan profitnya sudah 100%. Nah, itu yang coba kita bahas di video kali ini ya. Jadi pertama kita analisa dulu laporan keuangannya. Setelah sempat turun di tahun 2019, pendapatan dan laba INKP kembali naik di kuartal 1 2020, namun ada keuntungan selisih kurs senilai 63 juta yang hanya bersifat pembukuan. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah ini dia. Pendapatannya naik ya, dari 776 menjadi 780, laba usahanya juga naik ya, tapi laba netonya naiknya lebih tinggi lagi karena ada ini, keuntungan selisih kurs sebesar 62 juta dolar. Ini sifatnya hanya pembukuan. Nah ini apa maksudnya 62 juta dolar ini? Nah ini sudah dijelaskan di catatan kaki halaman 25 ya, tapi saya coba jelaskan dengan lebih sederhananya saja ya. Jadi begini maksudnya, INKP dia menyajikan laporan keuangannya dalam dolar. Namun untuk biaya produksinya termasuk untuk gaji karyawan itu dibayarkan dalam rupiah. Nah, katakanlah gaji karyawan itu satu orang sebulan 4 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2019, kurs rupiah ketika itu adalah 13.900. Maka 4 juta ini kalau pakai kurs yang itu tadi setara dengan 288 dolar. 3 bulan kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 ya, kurs rupiah yang tadinya 13.000 menjadi 16.367 rupiah per dolar. Sedangkan gaji karyawannya sebenarnya sama 4 juta dolar. Tapi karena kalau pakai kurs ini, maka gaji yang 4 juta itu disajikannya menjadi 244 dolar. Sehingga yang tadinya 288 turun menjadi 244, ada selisih sebesar 43 dolar. 43 dolar inilah yang kemudian dicatat sebagai keuntungan kurs karena seolah-olah gaji karyawan itu turun dari 288 menjadi 244, padahal sebenarnya sama, tetap 4 juta rupiah kalau dalam rupiah. Seperti itu. Jadi ini hanya keuntungan di atas kertas, tidak ada uangnya, seperti itu. Jadi kalau mau konservatif, ini angka ini harus dianggap tidak ada. Nah, meski demikian, jika keuntungan kurs ini dianggap tidak ada, maka laba INKP tetap naik meskipun annualized ROE-nya akan jadi turun ya. Jadi ini kan kalau misalnya labanya tadi 173 dikurangi 62, berarti kan masih sekitar 110 juta dolar sekian, masih naik dibanding periode sebelumnya yang sebesar 73. Tapi ya kalau misalnya kita hitung di sini ROE-nya ini kan 17,2%. Kalau misalnya ini kita turunkan ya, ini kan labanya sudah dalam rupiah sebesar 11 triliun dan juga sudah disetahunkan. Kalau misalnya angkanya dalam satu kuartal itu bukan 299 melainkan 2 triliun saja, maka ROE-nya jadi kurang lebih sekitar 11,7%. Nah, jadi antara 10 sampai 15%. Nah, meski demikian ya, sekali lagi adalah
labanya dia tetap naik dan 10-15% ini juga terhitung masih bagus. Kemudian hingga akhir tahun pendapatan dan laba perusahaan kemungkinan tetap akan naik karena pandemi corona tidak begitu berpengaruh negatif. Malah sebenarnya justru ya malah permintaan global untuk kertas tisu dan packaging diperkirakan akan meningkat seiring dengan kebutuhan akan kebersihan ya. Tisu ini kan untuk kebersihan dan pengiriman paket. Pengiriman paket itu kan dibungkus pakai apa? Pakai kertas. Karena stay at home dan work from home ya. Jadi informasi itu bisa diperoleh di sini. Ini dia yang masalah efek pandemi. Ini laporan dari perusahaan dikatakan bahwa ya ada dampak tapi dampak pada perbatasan operasional saja. Dampaknya juga sangat sebentar, hanya 1-3 bulan. Kemudian memang pendapatan dan laba bersih mungkin akan turun tapi turunnya kurang dari 25% ya yang dalam hubungannya dengan pandemi corona itu tadi dan juga tidak ada masalah utang ataupun permasalahan hukum dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Sedangkan kalau kita baca prospektus ketika perusahaan menerbitkan obligasi, ya jadi INKP ini kemarin menerbitkan obligasi, maka meskipun dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terkoreksi turun ya akibat wabah COVID-19, namun permintaan global akan tisu dan kertas packaging diperkirakan akan naik ya. Karena itu tadi ya, karena kebutuhan akan kebersihan dan pengiriman paket. Jadi adanya pandemi itu diperkirakan ya akan menguntungkan bagi perusahaan. Nah ini Anda bisa peroleh filenya itu di www.idx.co.id ya. Ini prospektus ketika INKP menerbitkan obligasi. Ada banyak informasi yang bisa Anda peroleh dari sini. Nah jadi seperti itu. Nah sekarang kita ke sahamnya. Pada harga 6.400 PBV-nya 0,5 dan PER-nya disesuaikan sekitar 4 sampai 5 kali ya. Maksudnya disesuaikan itu ya itu tadi ya. Jadi labanya INKP yang 179 juta dolar sekian ini dikurangi dulu yang selisih kursnya. Ini kita anggap tidak ada. Ini kita anggap tidak ada. Maka labanya otomatis jadi turun ya. Katakanlah jadi 8 triliun rupiah kalau dirupiahkan dan juga sudah disetahunkan. Meski demikian PER-nya itu juga masih di angka 4,4 kali ya. Jadi meskipun sudah disesuaikan tapi PER-nya masih rendah, PBV-nya juga masih rendah 0,5. Dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan, ingat ini dia tadi perusahaan besar ya, asetnya 100 triliun lebih, likuiditas sahamnya ya, INKP ini termasuk saham yang liquid, volume nilai transaksinya dalam sehari bisa mencapai 100 miliar rupiah. Kinerja historis termasuk kinerja pergerakan historis sahamnya. Ya, di masa lalu INKP ini sempat naik banyak ya sehingga investor juga masih punya nostalgia, istilahnya seperti itu. Kinerjanya juga cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian kinerja terbarunya sudah kita bahas tadi, sudah kita bahas bahwa kinerjanya meskipun kita anggap keuntungan kurs itu tidak ada tapi sebenarnya masih naik. Prospek ke depan juga masih bagus terkait peningkatan permintaan kertas tisu dan kertas packaging, serta minimnya pilihan saham lain yang bagus dan murah bagi investor. Jadi kan begini, karena di tahun 2020 ini ada terjadi pandemi corona, maka kinerja perusahaan pada turun semua. Jadi meskipun sahamnya valuasinya murah, tapi kalau kinerjanya turun, ya sebenarnya belum layak invest gitu ya. Maka INKP ini menjadi pilihan yang sangat menarik dan valuasi yang tadi disebut di atas, itu termasuk murah, bahkan sangat murah. Jika INKP bisa mempertahankan kenaikan labanya sampai akhir tahun, maka sahamnya juga bisa ke 12.000 yang mencerminkan PBV sekitar 1 kali. Ini juga sebenarnya masih murah, tapi ya kita anggap untuk saat ini targetnya 12.000 saja. Neraca perusahaan pada saat ini juga lebih kuat dibanding tahun-tahun lalu. Kalau kita lihat lagi di sini, saat ini ekuitas INKP itu 4,1 triliun, sedangkan utangnya adalah 4,2 triliun. Jadi debt to equity ratio-nya kurang lebih adalah 1 kali. Sedangkan di masa lalu, kalau kita lihat laporan tahunannya, ya utang INKP itu selalu secara signifikan jauh lebih besar daripada ekuitasnya. Nah ini dia ya, total liabilitas. Jadi dulu itu ekuitas INKP itu di angka 4 miliar dolar sekian terus, tapi ekuitasnya hanya 2 miliar, 3 miliar, tapi sekarang sudah 4 miliar. Jadi posisi neracanya sudah lebih kuat. Sangat-sangat kecil kemungkinan atau muncul cerita bahwa INKP gagal bayar utang atau bangkrut atau semacamnya. Seperti itu. Namun, karena kenaikan pendapatan INKP terbilang tipis ya, tadi kita sudah lihat di sini INKP pendapatannya iya naik, tapi naiknya tipis saja dari 776 menjadi 780. Maka terdapat risiko bahwa di kuartal 2 nanti pendapatannya turun. Dan kalau pendapatannya turun, kemungkinan labanya juga berbalik turun. Ya.
Jika itu terjadi, maka sahamnya mungkin akan balik lagi ke 5 ribuan. Jadi kalau kita tadi lihat lagi pergerakan sahamnya, sebelum laporan keuangannya keluar, itu kan sahamnya sideways di 5 ribuan sekian. Barulah laporan keuangannya keluar, sahamnya naik. Dan kalau kinerjanya bagus terus sampai akhir tahun, ya kenaikannya akan lanjut. Tapi kalau misalnya ternyata labanya besok-besok turun lagi, ya dia balik lagi ke 5 ribuan ini. Jadi batal naik gitu istilahnya. Nah, jadi ini juga perlu Anda perhatikan jika Anda tertarik untuk masuk ke saham INKP. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya. Dan untuk jadwal seminar, artikel edukasi, rekomendasi saham, dan lain-lain, termasuk artikel untuk analisis saham-saham yang lain, Anda bisa mengunjungi www.teguhhidayat.com ya. Nah, ini di sini Indonesia Value Investing, ada analisa saham, edukasi saham, seminar ya. Kita juga ada seminar di Jakarta tanggal 18 dan 19 Juli, dan Anda juga bisa beli videonya saja. Seperti itu. Videonya juga tampilannya kurang lebih sama seperti ini. Dan untuk informasi produk-produk yang kami tawarkan, Anda bisa menghubungi WhatsApp berikut atas nama Mbak Yanti dan juga Mbak Nuri. Kurang lebih seperti itu. Sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.